Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Adi Nugroho dengan NPM 115227074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnal saya dari mata kuliah Information System and Analysis and Design. Dan di sini buat pada slide pertama dari PPT saya, di sini saya akan menjelaskan dengan temanya analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. Dan berikut di bawahnya saya telah melampirkan jurnalnya. Dan next, pada pendahuluannya, System Development Life Cycle atau yang dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep System Development Life Cycle ini menjadi dasar dari berbagai pengembangan sistem informasi dalam membentuk kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian sistem informasi. Model dari SDLC yang membentuk kerangka kerja untuk merancang dan mengendalikan sistem informasi. Model dari SDLC yang sering digunakan antara lain waterfall dan prototype. Dalam pengembangan sistem informasi tentunya membutuhkan metode untuk membentuk kerangka kerja agar sesuai dengan keinginan atau rencana pengembang. Pemilihan model SDLC yang digunakan untuk mengembangkan sistem akan menentukan kualitas dari sistem yang akan dibuat atau dikembangkan dan juga menentukan biaya dan kebutuhannya. Model waterfall merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Tahapan dalam model ini dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pengelolaan dan dilakukan secara bertahap. Pengembangan perlu mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses pengembangan sistem jika menggunakan model waterfall dan juga karakteristik dari model waterfall tersebut. Kemudian tahapan metode yang dilakukan. Di sini ada yang pertama yaitu recruitment. Tahapan ini mengembangkan sistem yang diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada desain. Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mengidentifikasikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Next, yang ketiga ada implementasi. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas, yang disebut sebagai unit testing. Dan yang keempat yaitu verifikasi. Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem. Pengajuan dapat dikategorikan ke dalam unit testing, sistem pengujian, atau untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi, dan penerimaan pengujian yang dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas. Yang kelima adalah maintenance. Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Dan di sini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall. Pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara tertutup. Kemudian yang kedua adalah proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dan yang ketiga adalah dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus
terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dan di sini ada kekurangan. Yang pertama yaitu waktu pengembangan lama dan biayanya mahal. Yang kedua adalah diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kemudian yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Dan yang keempat adalah pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutan seperti pada teori. Iterasi perulangan sering terjadi menyebabkan masalah baru. Next kita ke yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran metode discovery learning untuk pemahaman sains pada anak TKB. Dan di sini kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pentingnya melakukan kegiatan belajar mengajar yang akan sangat bervariatif, di mana pada sekolah PAUD, anak-anak pada dasarnya harus diajarkan keterampilan dan pembentukan karakter. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 8 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kemudian, anak usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan keterampilan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas. Makanan yang bergizi, yang seimbang, serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keterampilan tersebut. Pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak, pada dasarnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan keterampilan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Terus kurikulum untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak harus benar-benar memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahap keterampilan dan harus dirancang untuk membuat anak mengembangkan potensi secara utuh. Pembelajaran anak usia dini atau taman kanak-kanak pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain atau belajar melalui bermain. Kemudian pembelajaran yang berorientasi keterampilan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Kemudian pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam hal ini diperlukan sebuah formula kurikulum yang disesuaikan dengan proses pertumbuhan dan keterampilannya. Perlu diketahui bahwa pada usia 4-6 tahun keterampilan anak-anak sangat pesat, yaitu keterampilan itu meliputi keterampilan fisik seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, ataupun psikis yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Next, yaitu kita akan masuk ke discovery learning. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk anak usia dini yaitu discovery learning. Pemilihan metode discovery learning dapat dalam penelitian ini dikarenakan yaitu dapat mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Dengan menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang dapat dikembangkannya sendiri. Dengan metode penemuan ini juga, anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Dan adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak didik. Yang ketiga, konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh anak didik melalui kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas. Berikutnya, harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Oke, lanjut.
Di sini ada metode penelitiannya yaitu Research and Development atau R&D. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development yang pengembangan penelitian ini mengacu pada sistem instruksional Tyagarajan, SAML, dan SAML. Dikenal dengan model 4D20. Perangkat yang akan dikembangkan dalam penelitian ini meliputi silabus, rencana kegiatan harian atau RKM, bahan ajar, lembar kerja anak atau LKA, dan penelitian pembelajaran. Penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran metode discovery learning. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2012 dan 2013 dengan subjek uji penelitian peserta didik TKB di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kota Jambi diambil secara acak. 4 TK dari subjek tersebut. Dan kita masuk ke kekurangan dan kelebihannya dari metode-metode yang tadi sudah saya jelaskan. Terdapat beberapa keunggulan dari kegiatan discovery yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut. Yaitu yang pertama, membantu anak untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan perkembangan dalam proses kognitif atau pengenalan anak. Yang kedua adalah anak memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh atau mendalami atau mendalam tertinggal dalam jiwa anak tersebut. Dan ketiga, membangkitkan kegairahan belajar anak. Kemudian selain kelebihannya juga ada kekurangan, yaitu yang pertama adalah bila pada anak harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Anak harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Dan jika itu dia tidak bisa mempengaruhi mental, maka penyebabnya itu misalnya bila keras atau enggak bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Atau enggak bagi guru dan anak yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja. Kurang kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan perkembangan bagi anak. Yang keempat yaitu teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.